maksudnya dari Allah. Jadi hadis qudsi itu maksud kandungan isinya dari Allah, tapi pilihan katanya dari Nabi. Beda dengan Quran. Kalau Al-Quran maksud dan pilihan katanya semuanya dari Allah. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis qudsi pilihan katanya dari Nabi, tapi maksud isi kandungannya menurut Allah. Yaitu namanya hadis qudsi. Maka hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu juga, sama. Jadi hadis qudsi itu juga harus dituntut ini riwayat siapa. Saya di rumah itu punya dua buku. Yang pertama judulnya Sahih Hadis Qudsi. Yang satu lagi judulnya Hadis Qudsi, itu aja. Kalau yang Sahih Hadis Qudsi itu diseleksi hadis-hadis yang hanya sahih dan hasan. Kalau yang kumpulan hadis qudsi yang punya saya satunya itu ada di pendahuluan penulis mengatakan, saya sudah teliti dan saya jamin hadis yang dicantumkan dalam buku ini serendah-rendahnya derajatnya adalah hasan. Nah, ya sudah, saya beli akhirnya. Enggak beli sih, dikasih saya itu, dikasih. Yang Sahih Hadis Qudsi itu kayaknya dikasih juga itu. Enggak beli, dikasih semua dua-duanya. Nggih, dua-duanya dikasih. Nggih, wallahu alam bisawab. Ngoten nggih Bu Yuni, nggih monggo Bu Popi sekarang. Ada kelompok itu memang. Ada, saya pernah ketemu juga. Jadi mereka menganggap bahwa sholat itu cukup hanya dengan ingat kepada Allah. Sehingga ada guyonan itu, nggak tahu ini benar apa enggak ceritanya ini. Dalam satu acara ada dua orang pas waktunya isoma, istirahat sholat dan makan, ada dua orang bapak-bapak yang nggak mau ikut sholat. Terus sama panitia ditegur, Pak, kenapa nggak sholat? Kata orang ini, dengan mengingat sholat sudah sama dengan sholat. Dengan mengingat sholat sudah sama dengan sholat. Akhirnya pas waktunya makan, dua orang ini gak dikasih makan, kan nasi kotak itu. Terus ditanya oleh dua orang ini, loh panitia saya kok gak dapat makanan? Dengan mengingat makan sama dengan makan. Nah itu, tidak tahu ini cerita benar apa enggak, tapi ada cerita itu. Nah, seringkali mereka mengatakan begini, kelompok ini ya mengatakan, saya pernah ketemu langsung dan saya pernah debat langsung sama orang ini, sama orang-orang seperti ini. Biasanya mereka mengatakan begini, yang penting kan yang sholat ruh, bukan raga. Buat apa raga sholat kalau ruhnya nggak ikut sholat? Yang penting itu hati, ruh. Kalau ruh ikut sholat, yang penting ruh sholat. Saya ngomong gini, bagaimana mungkin ruh Anda sholat sementara raga Anda tidak sholat? Sejak kapan ruh dan raga itu terjadi rivalitas? Pimpinannya raga itu ruh. Kalau ruh sholat, raga pasti sholat. Kalau sering kan raga sholat, ruh nggak ikut sholat, itu sering. Tapi kalau ruh yang sholat, raga pasti ikut sholat. Sejak kapan ruh itu rivalitas dengan raga? Karena pimpinannya raga itu adalah ruh. Paham maksudnya gitu? Ya itulah anehnya mereka. Tapi ya memang itu paham menyimpang kan? Ya nggak bener nih. Naudzubillah min syarri dzalik. Bisa jadi iya, atau kelompok yang lain. Karena mereka juga nggak semuanya orang Jawa sih. Iya, nggak semuanya orang Jawa. Ada iya. Ya, wallahu alam bisawab. Ngoten nggih Bu. Monggo Bu Desi.
Hmm. Iya. Iya, iya, iya. Seperti halnya orang yang sakit parah yang tidak mau diobati, maka harus ada cara memaksa dia untuk diobati sebenarnya. Kalau memungkinkan. Iya, kalau memungkinkan. Nah, karena gini, orang yang nggak sadar itu harus disadarkan. Kalau nggak sadar, ya dia nggak akan pernah sembuh. Makanya disadarkan. Caranya bagaimana? Dipaksa. Ada masa di mana dia dipaksa untuk diobati. Ada masa emang. Tapi yang ini nggak mudah emang. Ya solusinya didoakan itu aja, didoakan terus ditanya tadi itu, ditanya itu. Nah, kalau jangan punya power, ya dipaksa aja, dipaksa untuk menjadi baik misalnya. Jadi bagaimana caranya? Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin diajak gini aja, diajak di majelis-majelis yang membahas masalah hati. Kalau mungkin tapi apa ya mau tapi ya. Udah sering? Oh gitu ya? Oh ya Allah. Ya doakan aja lah. Gak bisa, saya juga nggak ngerti kalau gitu. Doakan aja. Oh enggak gini. Prinsipnya gini ya. Selama dia masih terus berbuat baik dalam keadaan yang seperti itu, ada masa di mana semoga nanti Allah tolong dia sehingga kemudian dia selamat, mudah-mudahan. Itu harapannya. Kenapa? Hidayah. Oh, hidayah. Saya teringat sebuah cerita. Ini cerita saya dapat dari Habib Umar Al-Hafidh Hafidhullah. Beliau itu pernah cerita. Saat itu ditanya beliau oleh seorang pelaku homoseksual. Saya ini sebagaimana yang Anda ketahui lah, saya ini bla 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 bla. Habib Umar itu dengan tenang mendengarkan terus itu. Sampai beliau jawab begini. Tetaplah Anda menghubungkan diri Anda kepada Allah. Sebejat apapun kelakuan kita, tetap sholat kalau bahasa beliau, tetap zikir, tetap baca Quran, sebejat apapun itu, tetap puasa kalau mampu, bagi yang puasa kalau di bulan Ramadan, syukur-syukur kalau mampu dengan sunnah-sunnahnya. Pokoknya beliau sarankan untuk tetap dalam kebaikan. Sehingga ibu mungkin pernah ada nasihat yang mengatakan begini, sholatlah walaupun kita itu dalam keadaan yang sangat tidak baik. Itu bagian dari menghubungkan diri kepada Allah. Nah, beliau cerita, ini ceritanya Habib Umar Hafizahullah. Suatu saat ada seorang perampok. Pas merampok itu ada makanan yang dimakan oleh anak buahnya, tapi bos rampok itu nggak ikut makan. Kata anak buahnya, bos kenapa nggak ikut makan? Kata bosnya, maaf saya sedang puasa, kata bosnya. Lagi puasa Senin Kemis. Iya itu dicerita itu. Nah jadi rampok tapi puasa. Nah suatu saat dengan izin Allah, ketika si orang yang dirampok ini berhaji, dia mendengar ada seseorang yang menangis di satu sudut Ka'bah. Begitu disamperin ternyata dia ketua perampok itu sudah tobat. Tapi setelah sekian tahun. Satu dulu. Yang kedua, ibu mungkin pernah baca atau pernah dengar hadis tentang Nuaiman. Siapa Nuaiman itu? Sahabat Nabi yang senang mabok. Maboknya nggak senang di diskotik dia, maboknya di masjid dia. Iya, dia senangnya mabok di dekat Nabi, telernya dekat Nabi dia. Nuaiman namanya. Nuaiman. Oleh Nabi dicambuk karena hadnya orang mabok dicambuk. Iya. Dicambuk dia 80 kali. Satu saat ada sahabat yang kesel sama dia. Dasar ini tukang mabuk dicela-cela. Kata Nabi, la tal'anu, kata Nabi. Jangan kalian laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Itu sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai zaman Sayyidina Umar, itu enggak berhenti mabuknya itu. Mabuknya maunya di masjid.
Itu Sayyidina Umar yang keras itu nggak berani menghina dia itu. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan di dalam hatinya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nanti akhirnya tobat juga Bu Desi. Kapan? Di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Baru tobat di masa Sayyidina Utsman. Tapi akhirnya tobat. Kenapa? Karena dia terus menghubungkan dengan kebaikan itu. Maka nun saya selalai-lalainya kita jangan sampai lepas hubungan dengan Allah. Terus hubungan dengan Allah. Mudah-mudahan dengan itu akan ada masa di mana kita diselamatkan oleh Allah dengan taubat dan nasuh. Mudah-mudahan dia termasuknya diselamatkan nanti oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya kira itu. Nggih, monggo lebih sepuh siapa? Bu Ulfi apa Bu Dona? Bu Alfi. Loh, jenengan Bu Alfi apa Bu Ulfi Bu jenengan? Bu Alfi. Kalau Bu Ulfi adiknya Pak Adnan. Nggih. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kalau dia ngomong gitu dicelutukin aja. Kamu baik sama sesama tapi sama Allah kamu nggak baik. Harusnya seorang muslim itu baik hubungannya dengan penciptanya dan juga harus baik dengan sesamanya. Kadang orang itu udah merasa baik hanya karena baik hubungannya dengan sesama. Tapi orang seperti ini biasanya hanya bisa membandingkan dirinya dengan orang yang ritualnya bagus tapi sosialnya buruk. Ngomongnya apa? Masih mending saya lah, walaupun saya nggak sholat, tapi saya peduli daripada Bu Haji itu pelit. Nah, gitu. Jadi dia hanya membandingkan dengan orang yang sosialnya buruk, ritualnya bagus. Tapi nggak berani dia membandingkan dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya bagus, nggak berani. Makanya nanti kalau dia ngomong gitu, kalau ibu berkenan mengingatkan kembali, ya kamu memang baik pada sesama, tapi sama Tuhan kamu kan, sama Allah kamu nggak bagus, kamu tidak menjalankan perintahnya. Ya, bukannya seorang muslim harus baik hubungannya dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Nah, jadi kalau ingin mulia sebagai seorang muslim, dia harus baik hubungannya dengan Tuhannya, harus baik hubungannya dengan sesamanya. Harus dua-duanya dalam Islam. Kalau bahasa Al-Qur'annya hablum minallah, hablum minan nas. Waduribat alaihim wadillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Saya kira ngoten Ibu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Bu Dona. Biasanya ini pertanyaan terakhir biasanya kalau udah penutup nggih, monggo penutup nggih. Iya. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Nggih Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau dari sisi kemanusiaan dalam hal membantu sesama kita tidak dibatasi oleh agama. Jadi dengan siapapun kita harus baik walaupun dia orang di luar Islam. Karena prinsip dalam Islam itu kalau kita memberi makan satu manusia seperti seolah-olah kita memberi makan menghidupi seluruh manusia. Dengan kata lain, siapapun yang kita tolong apapun agamanya itu dalam Islam tidak dibatasi perihal tolong menolong. Nah, adapun ada momen-momen bahagia
dalam keyakinan mereka kita memberikan bingkisan memang begini. Oke, memang ada yang mengatakan kalau sebatas memberikan hadiah atau bingkisan atau apa kan itu tidak masuk dalam ranah ucapan kan. Tapi lebih kepada pemberian hadiah. Hadiah itu kan sebenarnya muamalah yang bisa dikerjakan kapan saja. Nah, tentu caranya jangan didekatkan dengan momen atau di waktu hari hanya itu. Ya, contoh gini. Jadi Ibu niatkan ini hadiah biasa saja. Cuman memang tidak tepat pada hari hanya. Karena kalau pada hari hanya ngerinya nanti dianggap itu bagian dari kita menyetujui apa yang ada di situ gitu. Ya. Iya, betul. Makanya itu Bu Ana sakit sama mboten nih. Ndak Bu Ana. Ya, ndak Bu Ana naruh soto di bisa apa enggak itu. Kalau enggak bisa nanti saya. Matur nuwun sangat Bu, matur nuwun sangat nggih. Nggih. Bu. Ya nanti saya takutnya belum nggak bisa naruh di motor saya, sudah ada tentengan dari BRI tadi itu. Nggih. Matur nuwun sangat Bu Ana nggih. Betil kentangnya enak. Soto kudusnya juga Masya Allah enak. Sekalian promo. Jadi singkat kata singkat cerita tidak ada masalah Bu. Yang penting Ibu jangan pas misalnya kalau iya jangan hari hanya sebelumnya atau sesudahnya. Ya itu kan yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh mu'alaf kita untuk mensiasati agar supaya tidak masuk dalam kategori pemberian hadiah berkaitan dengan hari H itu, maka diberikannya sebelumnya atau sesudahnya biasanya. Ya dengan niat ngasih hadiah biasa aja. Ustadz emang bisa dibenarkan hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niat yang ngasih hadiah biasa ya kita dapatnya yang itu. Tapi kalau Ibu niat mendukung perayaannya itu ya itu tentu itu yang ngerinya itu masuk dalam ranah melanggar ranah lakum dinukum waliyadin itu. Saya kira ngoten nggih, yang pertama. Yang kedua berkenaan kenapa? Oke, kalau ragu ya tinggalkan. Tapi kalau Ibu yakin dengan keyakinan atau Ibu gini aja, niatkan saya nggak niat mendukung itu, saya niat memberi kemanusiaannya aja. Ya kalau Ibu melihat, pokoknya kita itu mendapatkan apa yang kita niatkan. Dalam Islam itu beda niat bisa beda hukum. Itu seperti itu. Satu ya. Kemudian yang kedua, pokoknya kalau masalah muamalah cair saja. Tapi kalau masalah akidah memang kita tegas ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apa tadi Bu lupa saya? Oh, iya. Gini. Saya mau cerita apa adanya dulu. Dulu itu di Mesir itu ada tokoh namanya Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah. Itu tokoh Ikhwanul Muslimin. Yang pemikirannya kalau di Indonesia jadi PKS itulah. Iya, di Indonesia kan jadinya kayak PKS itu. Iya. Itu Hasan Al-Banna rahimahullah itu dakwanya diantar dari diskotik ke diskotik. Beliau itu ngajak orang untuk tobat, ngajak orang untuk berbuat baik, masuk. Ibu kalau tahu jamaah tabligh itu sarang penyamun, sarang pelacuran dimasuki oleh mereka itu. Jamaah tabligh itu. Dakwah mereka di sana, tapi memang tim, enggak dakwah sendiri, iya, enggak perseorangan. Nah, beliau itu kan juga sama kan, juga tim kan yang Ibu masukkan ada timnya, enggak sendiri gitu maksudnya. Nah, kalau kata sang tokoh kan ngomong gini, paling enggak pada saat ceramah itu paling enggak malam itu mereka libur tidak berzina. Paling tidak itu, dan beberapa memang qadarullah akhirnya tobat dan banyak tobat dan bahkan beberapa masuk Islam. Itu saya pernah dengar ceramah yang bersangkutan itu saat itu gubernurnya Pak Anies Baswedan di Jakarta Utara ada peresmian gereja. Yang ceramah itu Gus yang itu. Ya terus kemudian ya Gus yang itu. Itu saya dengerin ceramahnya. Ada beberapa poin ceramah beliau yang saya enggak setuju. Tapi setelah ceramah itu 6 atau 7 orang masuk Islam loh. Coba, saya enggak setuju secara materi, tapi ternyata kenyataannya ada orang 6 atau 7 orang masuk Islam dengan izin Allah.
Iya, kalau Allah berkehendak mau apa coba? Itu. Iya, itu real itu. Itu wallahu alam ya, terlepas plus minus lah. Ya, itu seperti itu. Nah, dulu saya waktu di Surabaya itu kan ada agenda kerjasama antara pesantren, dinas sosial, sama dokter, psikolog macam-macam lah untuk dakwah turun ke daerah Doli itu. Iya, Doli, Jarak, Kembang Kuning, hafal saya itu. Kan ada guyonan teman-teman itu kan. Ya ngono iku lah. Tapi kita kerja tim. Itu setelah kita kaji kan ustadznya dulu yang ngomong, nanti kesehatannya, bagaimana psikolognya, semua bicara membina mereka itu. Itu yang datang dongaaken nggih Mas. Insyaallah kula 2 minggu lagi mau tobat. Yes. 2 minggu lagi mau tobat. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Saya mau tobat 2 minggu lagi itu. Ada yang begitu itu. Dongaaken nggih kula bari tobat. Enggak itu. Nah, saat itu dan memang beberapa qadar Allah tobat memang alhamdulillah masyaallah beberapa tobat. Saya itu masuk di Doli itu saya masuk tapi tidak begitu saya cuma lewat do Jarak, Kembang Kuning itu semacam-macam. Allahu Akbar. Saya dulu itu kan nggak ngerti ya dari jalan itu kok banyak orang ramah setiap kali saya suruh mampir itu. ternyata iya saya itu saking betul. Saya itu lewat Doli pertama saking nggak ngertinya saya itu nyari alamat teman saya. Saking nggak ngertinya. Ini orang kok pada ramah, saya lewat suruh mampir gitu. Ya alhamdulillah saya nggak mampir alhamdulillah. Delok kayak ngono itu. Pikiran saya itu gitu, kok ini orang pada ramah semua setiap kali saya lewat suruh mampir gitu. Mampir mas itu. Ini kok setiap kali lewat kok suruh mampir. Oh ternyata saya baru tahu itu ternyata itu Doli. Itu pertama kali lewat saya belum tahu saya sebetulnya. Iya kan nggak ngerti saya perasaan kok setiap kali lewat kok suruh mampir gitu. Nah, ternyata teman saya itu di bawahnya itu rumahnya di daerah apa namanya lupa saya namanya. Saya kebablas lewat gitu. Itu seperti itu ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah dulu dakwah kami ya di antaranya itu. Ya tidak ada masalah juga kan? Tidak ada masalah. Ya, nyatanya banyak yang masuk Islam juga kan? Yang penting dia tahu ilmunya aja. Kalau ke situ mungkin saya tidak cukup ilmu, makanya saya nggak bisa mungkin. Tapi kalau yang punya kemampuan silakan aja, tidak ada masalah. Ya. Tapi saya ulang tadi, plus minus pro kontra itu biasalah itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih, karena Bu Dona udah selesai nanya, berarti sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.